Pikiran adalah medan pertempuran, ya. Ini adalah ajaran yang mungkin pernah didengar oleh Bapak, Ibu, Saudara yang ada di sini. Yang artinya yang paling penting itu apa yang dipikirkan. Terlepas dari keadaan atau situasi yang terjadi saat ini. Tapi inti dari pernyataan ini adalah pikiran kita itu sangat penting. The mind is a battlefield is a teaching that some of us here may have heard. This means that the most important thing is what you think about regardless of your current circumstance or situation. But the point of this teaching is basically that our mind is very important. Nah, seberapa pentingnyakah pikiran itu ya di ajaran duniawi sekarang? Mereka akan mengatakan bahwa kekuatan pikiran adalah segala-galanya. Yang artinya apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara imajinasikan akan terjadi, akan menjadi kenyataan. So how important are our minds? In today's worldly teachings, they would say that the power of the mind is everything, which means that whatever you think, whatever you imagine, will happen or it will become a reality. Jika memang benar ada beberapa di antara kita yang memiliki pemikiran seperti ini, saya mau bilang bahwa itu bukanlah ajaran Alkitab, tetapi ajaran dunia. Dan itu tidaklah benar. Mengapa saya perlu memberitahukan ini? Karena banyak sekali orang Kristen sekarang, termasuk para pendeta, pemimpin gereja yang malah setuju dan dengan semangat mengikuti ajaran ini. If this is true that some of among you, brothers and sisters, may have this kind of mindset, I want to say that this is not teaching from the Bible, but instead it is teachings of the world, which is not right. Why do I need to tell you this? Is because there are so many Christians today, including pastors and church leaders, who instead agree and enthusiastically follow this teaching. Kita semua di sini sadar betul bahwa pikiran itu memang penting. Tapi saya mau kasih tahu bahwa memiliki cara berpikir yang benar itu lebih penting. All of us here are well aware that our minds are indeed important, but I want to tell you that having the right way of thinking is far more important. Seringkali kita itu tahu apa yang kita pikirkan. Tapi jarang sekali kita akan berpikir mengapa kita bisa berpikir seperti itu. Dan jarang sekali bertanya bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita pikirkan. Contohnya aja, waktu saya dulu di sekolah minggu, saya sering mendengar kakak sekolah minggu saya bilang, jangan main HP ya pas ibadah, habis itu udah. Alasan mengapanya nggak boleh main HP tidak diberitahu. Dan bagaimana agar tidak main HP pas ibadah juga tidak diberitahu. Oftentimes we know of the what that is in our minds, but rarely will we think of the whys. We could think that way and rarely even ask how we can do or practice what we think. Just for example, when I was in a Sunday school, I often hear my Sunday school teacher saying, "Don't use your cell phone during the sermon." And that's it. But as the reason for why I can't play my cell phone was never told, and the how application so I don't play my cell phone during sermon was also not told. Ini juga merupakan salah satu cara mendidik anak yang paling sering dilakukan oleh orang tua. Orang tua sangat sering meminta anaknya untuk jangan ngelakuin ini, harus ngelakuin itu, lebih sering memberitahu anak apa yang harus dilakukan. Tapi mengapa dan bagaimananya sering kelewatan. Penting untuk kita tahu mengapa dan bagaimana, karena itu bisa membantu kita memiliki cara pikir yang benar dan melakukan tindakan yang benar juga dalam jangka yang panjang. This is also one way of educating children that is most often used by parents. Parents very often would ask their children to don't do this or you must do that, more often telling children what to do, but leaving out the whys and the hows. It is important for us to know why and how because it can help direct us to have the right way of thinking and take the right actions too in the long term. Nah, malam ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan mendidik anak-anaknya.
Tuhan tidak hanya memberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengajarkan anak-anaknya untuk berpikir bagaimana dan mengapa yang Tuhan ajarkan itu penting. Well, tonight we will learn how God educates his children. God not only tells the what to do, but he also teaches his children to think how and why the things he teaches are important. Karena ketika kita mulai belajar melihat bagaimana dan mengapa yang ada di dalam Alkitab secara benar, kita dapat belajar cara bagaimana mengaplikasikan firman tersebut dalam kehidupan kita. Dan mengapa itu sangat penting untuk kita mengerti dan mengaplikasikannya. Sehingga dari pengertian dan tindakan tersebut, kita dapat mempunyai makna dan alasan untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan dari sana, kita dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan melalui kepercayaan yang kita taruh di dalam Dia untuk keselamatan yang suatu hari nanti kita dapat terima. Sehingga walaupun tantangan datang menimpa, kita tidak akan goyah dari jalan yang telah Dia tuntukkan bagi kita. Because when we begin to learn to see the hows and the whys in the Bible correctly, we can learn to how to apply these words in our lives and why it is so important for us to understand and to apply them. So that from that understanding and that application, we can have meaning and reason to do what the Word of God says. And from there, we can continue to walk with God with the trust we put in Him for the salvation that one day we may receive, so that even though challenges may come, we may not waver from the path that He has required for us. Nah, sekarang apa sih hubungannya pikiran dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam ini? Now, what does the mind have to do with the Word of God that I will be conveying tonight? Malam ini kita akan belajar bahwa cara berpikir yang benar dapat menentukan tindakan-tindakan yang akan kita ambil. Dan firman Tuhan yang kita ambil malam ini terdapat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Tonight we will learn that the right way of thinking can influence the actions we will take. And the word of God that we will discuss tonight is taken in Romans 12 verse 1 to 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2 merupakan salah satu ayat Alkitab yang sangat familiar bagi kita semua di sini. Dan dari ayat ini kita akan belajar tentang apa yang Tuhan mau, bagaimana agar kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita juga diberitahu mengapa kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Romans 12 verse 1 to 2 is one of the Bible verses that may seem very familiar to all of us here. And in fact, from these two verses, we will learn what God wants, how so that we can do what God wants, and we are also told why we have to do what God wants. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 berkata, "Karena itu saya memohon kepada kamu, saudara-saudara, dan mohon kepada kamu mengingat semua kemurahan Tuhan untuk membuat dedikasi yang menentukan dari tubuh kamu, mempersembahkan semua anggota dan kemampuan kamu sebagai pengorbanan yang hidup, suci, berbakti, disucikan, dan berkenan kepada Tuhan, yang merupakan pelayanan dan ibadah spiritual kamu yang masuk akal, rasional, cerdas." Ayat 2, "Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, zaman ini, dibentuk dan disesuaikan dengan kebiasaan luarnya yang dangkal, tetapi dibentuk oleh seluruh pembaruan pikiran kamu, oleh cara pikir yang baru dan sikapnya yang baru, sehingga kamu dapat membuktikan untuk diri kamu sendiri apa kehendak Tuhan yang baik dan dapat diterima dan sempurna, bahkan hal yang baik dan dapat diterima dan sempurna dalam pandangannya Tuhan untuk kamu." Romans 12 verse 1 to 2 says, "I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God,
which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Sebelum kita pelajari tentang bagaimana Tuhan mau kita melakukan ayat ini, kita harus tahu apa yang Tuhan mau dari ayat ini dan mengapa ayat ini sangat penting. Before we learn about how God wants us to do this verse or put this verse in application, we must first know what God wants from this verse and why this verse is so important. Apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini? What does God really want to teach us through this Romans 12 verse 1 to 2? Di ayat 1 berkata, karena itu saya memohon kepada kamu saudara-saudara ya untuk membuat dedikasi yang tegas dari tubuh kamu, mempersembahkan semua anggota dan kemampuan kamu sebagai pengorbanan yang hidup, kudus, berbakti, disucikan dan berkenan kepada Tuhan. Verse 1 says, I appeal to you, therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God. Di ayat 1 ini sedang mengajarkan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Kita diajarkan apa arti dari menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, menyembah Tuhan itu bukan hanya sekedar bernyanyi kepada Tuhan saja. Verse 1 is teaching us about what it means to worship God in a way that is good and right. We are taught what it means to worship in its truth. Worshiping God is not just merely singing to God. Menyembah Tuhan artinya kita mau membuat dedikasi yang tegas dari tubuh kita. Mempersembahkan semua anggota dan kemampuan kita sebagai pengorbanan yang hidup, suci, berbakti, disucikan, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai pengorbanan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Worshiping God means that we want to make a firm dedication of our body, presenting all our members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God. God wants us to offer our whole life as a living sacrifice that is pleasing to Him. Tuhan tidak meminta banyak hal lewat hidup kita soal penyembahan. Tuhan tidak meminta harta kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk memberikan buah sulung. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Yang Tuhan mau hanya satu. Dan itu adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. God doesn't ask for many things through our lives in matters of worship. God doesn't ask for our treasures. God doesn't demand us to give first fruits. God doesn't ask us to do strange things. What God wants is only one, and that is to present our whole body as a holy offering before God. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup lewat ayat 1 ini? Now the question is, what is meant by presenting our whole body as a living sacrifice through this verse 1? Maksud dari mempersembahkan seluruh tubuh kita di sini bukan berarti kita harus mati secara fisik dan menyembelih tubuh kita hidup-hidup terus menyerahkannya kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita artinya mempresentasikan setiap tindakan kita dengan karakternya Tuhan.
The point of offering our whole bodies here does not mean we have to physically die and slaughter our bodies alive and give them as offering to God. But offering our whole body means presenting each of our every actions that is representing of God's character. Mempersembahkan seluruh tubuh kita artinya mencerminkan Tuhan di dalam setiap tindakan hidup kita, baik dilihat oleh orang maupun tidak. Tindakan lewat cara kita berpikir, lewat perkataan, dan perbuatan kita harus nyata dalam merefleksikan Tuhan lewat tubuh kita. Inilah yang disebut dengan penyembahan yang benar, penyembahan yang sesungguhnya, penyembahan yang Tuhan inginkan lewat hidup kita. Offering our whole body means reflecting God in every action of our life, whether seen by people or not. Actions through the way we think, through the words we speak, and our deeds itself must be real and genuine in reflecting God through our bodies. This is what is called true worship. Genuine worship, the worship that God wants through our lives. Yesaya 43 ayat 7 berkata, bahkan setiap orang yang disebut dengan namaku, yang telah kuciptakan untuk kemuliaanku, yang telah kubentuk, yang telah kuciptakan. Isaiah 43 verse 7 says, even everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, whom I have made. 1 Korintus 6 ayat 19-20 juga berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuh kamu adalah bait suci, tempat suci Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, yang telah kamu terima sebagai hadiah dari Tuhan. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dengan harga, dibeli dengan keberhargaan, dan dibayar, dijadikan miliknya. Karena itu, hormatilah Tuhan dan bawalah kemuliaan baginya dalam tubuhmu. 1 Corinthians 6 verse 19 to 20 also says, do you not know that your body is the temple, the very sanctuary of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. You were bought with a price, purchased with a preciousness, and paid for, made his own. So then honor God and bring glory to him in your body. Dari dua ayat ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan atau membawa kemuliaan lewat hidup kita. Yang kedua, tubuh kita ini bukanlah milik kita sendiri, melainkan miliknya Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan. Tuhan juga yang sudah membeli tubuh kita dengan darahnya. Dan kita tidak memiliki berhak untuk melakukan apa yang kita mau dengan tubuh kita ini. Hanya Tuhan yang berhak melakukan apa yang Dia mau dengan tubuh ini. From these two verses, we can learn two things. First, we must remember that we were created to bring we were created by God to bring glory through our lives. And second, our body is not our own, but it belongs to God. God has created, and God also has bought our bodies with his blood, and we have no right to do whatever we want with this body of ours. Only God has the right to do what he wants with this body. Jika seringkali kita masih berpikir bahwa kita masih boleh seenaknya dengan tubuh kita, maka kita sudah salah. Jika kita melakukan masturbasi dan berpikir itu nggak apa-apa, maka kita salah. Karena kita sudah mencemarkan tubuh ini. Jika kita melakukan operasi plastik dan tato dan berpikir itu nggak apa-apa, maka kita sudah berdosa karena kita sudah mencemarkan tubuh ini. Jika seringkali kita berpikir bahwa melakukan dosa itu nggak apa-apa karena sudah menerima Yesus, maka itu sudah salah besar. If we often think that we are allowed to do whatever we want with our bodies, then we are already wrong. If we masturbate thinking that it's fine, then we are wrong because we have defiled this body. If we do plastic surgery and tattoos,
thinking that they are okay. We have sinned because we have defiled this body. If we often think that it is okay to sin because we have accepted Jesus, then we are wrong. Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh kita ini. It should be a necessity for us to glorify God with our whole body. Nah, kita sudah tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. And now we have known about what God wants from our lives. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan hidup di hadapan Tuhan? Now the question is, how can we present our bodies to God as a living sacrifice, holy and well-pleasing before Him? Di ayat 2a berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, zaman ini, dibentuk dan disesuaikan dengan kebiasaan luarnya yang dangkal, tetapi diubah, dibentuk oleh seluruh pembaruan pikiran kamu, oleh keinginan yang baru dan sikapnya yang baru. Verse 2a says, do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude. Jika di dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya langsung menggunakan kata do not atau jangan, maka di dalam bahasa Yunaninya memiliki cara lain untuk melanjutkan ayat pertama. Di dalam bahasa Yunani, sebelum ada kata jangan, ayat 2 ini dimulai dengan kata penghubung yang bisa diartikan dengan beberapa cara, termasuk kata yaitu dengan. Karena itu ayat 2a, ya, ayat ini dalam versi Yunani adalah seperti ini, yaitu dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, zaman ini, dan seterusnya. In the English and Indonesian versions, they immediately use the word do not, while in Greek, there is another way to continue the first verse. In Greek, before there is the word do not, verse 2, or this verse, begins with a conjunction that can be interpreted in several ways, including the word that is by or which is by. Therefore, verse 2a in the Greek version would sound like this: which is by not being conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external superficial customs, and etc. Kenapa saya ingin menjelaskan ini? Karena kata yaitu dengan sangat membantu di ayat ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan sudah memberikan arahan atau cara yang paling penting untuk dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Dia dalam mempersembahkan tubuh yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Why do I want to explain this? Because the conjunction word which is by is quite helpful here, because it proves that God has provided the essential direction or the ultimate way to be carried out by those who know Him in presenting their whole bodies as a living sacrifice, holy and well-pleasing before God. Di sini memperlihatkan dengan jelas bahwa jika kita ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan memperbaharui pikiran terlebih dahulu. Memperbaharui pikiran artinya memperbaharui keinginan yang baru dan sikap yang baru. Cara utama yang harus dilakukan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dengan baik dan benar adalah memperbaharui pikiran dulu. Nah, ini nih, makanya memiliki cara berpikir yang baik dan benar itu penting. We have been shown through the verse clearly that if we want to do what God commands, then the first thing we have to do is to renew our mind. Renewing our minds means renewing our desires and attitudes. The main way that must be done in order for us to do what God wants properly and correctly is to renew the mind first. Well, this is why having a good way of thinking is important.
Contohnya aja, banyak sekali orang Kristen yang mengaku dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, hafal ayat Alkitab dengan baik, tapi memiliki cara berpikir yang sangat duniawi. Ya, contohnya para pemimpin gereja atau pendeta yang melayani Tuhan, tapi dengan tujuan, dengan cara pikir untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Orang Kristen yang selalu berpikir bahwa berbohong dalam bisnis itu nggak apa-apa. Orang Kristen yang selalu berpikir bahwa menonton pornografi dan masturbasi bukanlah hal yang besar. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal pemikiran duniawi. For example, there are many Christians who claim to follow God earnestly and know their Bible very well, but they have a very worldly way of thinking. For instance, church leaders or pastors who serve God but intend to do it to get more profit. Christians who always think that it is okay to lie in business. Christians who always think that watching pornography and masturbating is not a big issue. These things are worldly thinking. Setelah kita tahu bahwa hal pertama yang harus dilakukan untuk mendedikasikan tubuh kita adalah dengan memperbarui pikiran kita, pertanyaan berikutnya adalah ini. Mengapa ya? Kok langkah utama yang harus dilakukan adalah memperbarui pikiran terlebih dahulu? Ini mengapa yang pertama. After we know that renewing our mind is the first necessity for us to dedicate our body as a living sacrifice, the next question is this. Why is the main step that must be done to renew the mind first? This is the first why. Karena kita harus sadar bahwa pikiran kita sudah terjerumus oleh dosa. Kita harus sadar bahwa dari awal natur kita sebagai manusia adalah pendosa. Sehingga natur pikiran kita hanya akan berpusat dengan semua keinginan kita sendiri. Fokus dengan diri sendiri. Itu adalah cara kita berpikir sebagai orang yang berdosa. Because we must realize that our minds have already fallen into sin. We must realize that since the start, our human nature is sinful, so that in its nature, our minds will only focus on our own desires, focusing on ourselves. This is the way we think as sinners. Pikiran kita seringkali sulit untuk melihat dan bahkan menyembah Tuhan sebagai Tuhan. Sulit untuk melihat Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Sulit untuk melihat Tuhan yang mengontrol segalanya. Jadi pada akhirnya pikiran kita seringkali hanya akan fokus kepada diri kita sendiri. Our minds often find it difficult to see and even worship God as God, to see God as the only God that we should worship, to see God as one who controls everything. So in the end, our minds will often only focus on ourselves. Kita sudah sadar bahwa pikiran kita itu penuh dengan dosa. Bukankah masuk akal kalau kita perlu memperbarui pikiran kita? We are already aware that our mind is full of sin. So doesn't it make sense that the first thing we have to do is to renew our mind? Seperti yang telah tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 28 versi AMPC, maka karena mereka merasa tidak pantas untuk mengakui Tuhan atau menyetujui Dia atau menganggap Dia layak untuk diketahui, Tuhan menyerahkan mereka pada suatu dasar dan pikiran yang terkutuk untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tetapi menjijikkan. As it is written in Romans 1 verse 28, and so since they did not see fit to acknowledge God or approve of Him or consider Him worth the knowing, God gave them over to a base and condemned mind to do things not proper or decent but loathsome. Ayat ini memberitahu kita siapa kita sebenarnya secara natur. Kita tidak ingin melihat Tuhan sebagai seseorang yang pantas untuk kita kenal dengan baik dan kita hargai. Kita tahu ini benar tentang diri kita karena betapa sedikit upaya yang kita keluarkan untuk mengenalnya lewat pikiran kita. This verse tells us who we are by nature. We don't want to see God as someone worthy to know well and appreciate. We know this is true about ourselves because of how little effort
we put into trying to know Him through our minds. Itulah yang salah dengan pikiran kita. Ini menjelaskan hubungan antara ayat 1 dan 2 dari Roma 12 ini. Ayat 1 mengatakan kalau kita harus mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita yang aktif sebagai persembahan yang hidup yang merupakan ibadah rohani kita. Jadi tujuan dari semua kehidupan kita ini adalah ibadah. Ya, penyembahan. Artinya kita harus menggunakan tubuh kita, seluruh hidup kita untuk menunjukkan nilai Tuhan dan segala keberadaannya bagi kita di dalam Kristus. Tapi kalau pikiran kita saja nggak bisa fokus dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mendedikasikan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan? That is the problem with our minds. This explains the connections between verse 1 and verse 2 of Romans 12. Verse 1 says that we have to present our bodies, that is our entire lives, actively as a living sacrifice, which is our reasonable service and spiritual worship. So the whole point of our lives is worship. It means we must use our body, our whole life, to demonstrate the values of God and all that He is in our lives in Christ. However, if our minds cannot even put God as our main focus, how can we dedicate our entire bodies as a living sacrifice, holy and well-pleasing to Him? Sekarang sangat masuk akal ketika ayat 2 mengatakan bahwa pikiran kita harus diperbarui. Mengapa? Karena pikiran kita pada dasarnya bukanlah pikiran yang menyembah Tuhan. Pikiran kita pada dasarnya adalah pikiran yang memuja diri sendiri. Itulah yang sering kita pikirkan di dalam pikiran kita. Now it makes so much sense when verse 2 says that our minds must first be renewed. Why? Because our minds, by its very nature, are not minds that worship God. Our mind is a self-worshiping mind. That is why we often think of ourselves, for ourselves in our mind. 1 Petrus 1 ayat 13-14 juga sudah mengingatkan kita. Jadi siapkan pikiranmu, sadar, hati-hati, waspada secara moral. Tetapkan harapan kamu sepenuhnya dan tidak dapat diubah pada kasih karunia perkenanan ilahi yang datang kepada kamu ketika Yesus Kristus Mesias dinyatakan. Hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jangan menyesuaikan diri dengan keinginan jahat yang menguasai kamu dalam ketidaktahuan, ketidakpedulian kamu sebelumnya ketika kamu tidak mengetahui persyaratan Injil. Therefore, 1 Peter 1 verse 13 to 14 has also reminded us, so brace up your minds, be sober, circumspect, morally alert, set your hope wholly and unchangeably on the grace, divine favor that is coming to you when Jesus Christ, the Messiah, is revealed. Live as children of obedience to God. Do not conform yourselves to the evil desires that governed you in your former ignorance when you did not know the requirements of the gospel. 1 Petrus ini sedang memberitahukan kita masalah utama dalam pikiran kita. Pikiran kita dulu sebelum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan haruslah berbeda. Kita diminta untuk menyiapkan pikiran kita supaya lebih sadar, lebih hati-hati menggunakan pikiran kita agar kita bisa hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Tuhan. 1 Peter is telling us the main problem in our minds. The way we think before knowing God and after knowing Him must be different. We are asked to prepare our minds to be more aware or sober and more cautious in using our minds so that we can live as obedient children to God. Bukan hanya di 1 Petrus, Efesus 4
ayat 17 dan 18 juga berkata, jadi ini saya katakan dan bersaksi dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan, seperti di hadiratnya, bahwa kamu tidak boleh lagi hidup seperti orang kafir, lakukan dalam kesesatan mereka, dalam kebodohan, kesia-siaan, dan kehampaan jiwa mereka, pikiran mereka. Pemahaman moral mereka digelapkan, dan penalaran mereka dikaburkan. Mereka diasingkan, mengasingkan diri dari kehidupan Tuhan tanpa bagian di dalamnya ini. Ini adalah karena ketidaktahuan, keinginan pengetahuan dan persepsi kebutaan yang disengaja yang mengakar dalam diri mereka karena kekerasan hati mereka terhadap ketidakpekaan sifat moral mereka. Not only in 1 Peter, but Ephesians 4, verse 17 to 18 also says, so this I say and solemnly testify in the name of the Lord as in his presence, that you must no longer live as the heathen, the Gentiles do in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls, and the futility of their minds. Their moral understanding is darkened, and their reasoning is beclouded. They are alienated, estranged, self-banished from the life of God with no share in it. This is because of the ignorance, the want of knowledge and perception, the willful blindness that is deep-seated in them, due to their hardness of heart, to the insensitiveness of their moral nature. Dan yang bisa kita pelajari lewat Efesus ini, kita diberitahukan dengan jelas bahwa akar permasalahan dari cara berpikiran tidak benar adalah hati yang sudah mengeras. Hati yang sudah tidak berpusat kepada Tuhan. Hati yang sudah dipenuhi dengan Tuhan-Tuhan lain. Hati yang tidak berpusat kepada Tuhan inilah yang membuat pikiran kita juga tidak akan berpusat kepada Tuhan. And what we can learn from Ephesians 4, verse 17 to 18 is that we are told clearly that the root cause of an incorrect way of thinking is a hardened heart. A heart that is no longer centered towards God, a heart that has been filled with other gods. This heart that is not centered towards God is what makes our minds also not centered towards Him. Jadi hati udah nggak beres, cara pikir juga makin nggak beres. Karena hati bisa mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan cara kita berpikir. Jadi bagaimana? Sekarang pertanyaannya, kita bisa tahu bahwa hati kita ini sudah tidak beres atau masih beres. So if the heart is not right, then the way we think will automatically not be right, because the heart influences what we think and the way we think. So now the question is, how can we tell if our heart is right or not? Hati yang nggak beres itu adalah hati yang sudah tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Hati yang udah nggak beres adalah hati yang dipenuhi dengan ajaran dan keinginan duniawi yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Hati yang tidak beres adalah hati yang akan berontak dengan ajaran firman Tuhan. A heart that is not right is a heart that has not placed God as the top utmost priority. A heart that is not right is a heart that is filled with worldly teachings and desires that are contrary to God's teachings. A heart that is not right is a heart that willfully rebels against the teachings of the Word of God. Tapi hati yang masih beres adalah hati yang memiliki sikap hati yang masih mau menerima ajaran Tuhan. Hati yang masih mau menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Hati yang masih mau diajar oleh Roh Kudus. Jika kita memiliki sikap hati yang seperti begini, ada harapan ya, kita masih bisa menggunakan pikiran kita untuk mengetahui apa yang benar dan tidak. But a heart that is right is a heart that has an attitude of still wanting to accept the teachings of the Word,
a heart that still wants to put God as its utmost priority, a heart that still wants to be taught by the Holy Spirit. If we have this attitude in our hearts, then there is hope that we can still use our minds to discern what is right and what is wrong. Seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 23, jaga dan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan di atas segalanya kamu jaga, karena dari situlah terpancar kehidupan. As it is written in Proverbs 4 verse 23, keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the springs of life. Nah, itu adalah kekuatan dari hati kita. Sama juga dengan pikiran kita. Kadang-kadang hati kita mengingatkan kita untuk melakukan yang benar. Kadang-kadang ya, hati kita mau memilih untuk menolak dosa. Tapi pada akhirnya pikiran kita juga lah yang akan menentukan apakah kita benaran mau menolak dosa dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan, atau malah tetap berpikir seperti begini, enggak apa-apa, lagi nanti aku tinggal minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Terus pada akhirnya kita udah tahu nih hatinya udah nggak beres, tapi kita tetap memilih untuk jatuh dalam dosa. Maka dari itu, pembaruan pikiran itu sangat penting. Now that is the power of our hearts. It is the same with our minds. Sometimes our heart reminds us to do what is right. Sometimes our hearts will choose to reject sin, but in the end, it is our minds that will determine whether we really want to reject sin and do what is right before God, or instead keep thinking and desiring sinful things, thinking that, it's fine. After all, I'll just ask God for forgiveness again. God will surely forgive. Then in the end, we always choose to keep falling into sin, even though our heart feels that there is some easiness, some unrest with feelings of guilt. Therefore, the renewal of the mind is important. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 sampai 31 versi AMP berkata, oleh karena itu Tuhan mengabaikan zaman ketidaktahuan sebelumnya. Tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat, yaitu mengubah cara berpikir mereka yang lama, menyesali dosa-dosa masa lalu mereka, dan mencari tujuan Tuhan atas hidup mereka. Karena Dia telah menetapkan hari ketika Dia akan menghakimi penduduk dunia dalam kebenaran oleh seorang yang telah Dia tunjuk dan takdirkan untuk tugas itu. Dan Dia telah memberikan bukti yang dapat dipercaya kepada semua orang dengan membangkitkan Dia dari kematian. Acts 17 verse 30 to 31 says, therefore God overlooked and disregarded the former ages of ignorance, but now he commands all people everywhere to repent, that is, to change their old way of thinking, to regret their past sins, and to seek God's purpose for their lives. Because he has set a day when he will judge the inhabited world in righteousness by a man whom he has appointed and destined for that task. And he has provided credible proof to everyone by raising him from the dead. Kita diperintahkan oleh ayat ini untuk bertobat dan merubah cara kita berpikir kita yang lama. Diminta untuk menyesal akan dosa-dosa kita dan mencari tujuan hidup yang Tuhan telah sediakan. Orang-orang yang mengaku sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, tidak akan tinggal dalam cara berpikir yang lama. Contohnya, jika dulu beberapa di antara kita sering berpikir bahwa jatuh ke dalam dosa terus-menerus itu enggak apa, selama saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita perlu tahu bahwa cara berpikir ini salah besar. Justru cara berpikir yang benar itu harusnya seperti ini. Saya enggak boleh terus-menerus dengan sengaja
jatuh dalam dosa. Saya adalah ciptaan baru dan saya harus menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan mentaati firman-Nya. We are commanded by this verse to repent and change our old ways of thinking, us to regret our sins and seek the purpose for our life that God has provided. People who claim to know God, people who claim to be children of God, will not remain in their old way of thinking. For example, if in the past some of us often thought that it was okay to continuously fall into sin as long as we have accepted Jesus Christ as Lord and Savior, then we need to know that that way of thinking is completely wrong. Instead, the right way of thinking should be like this: I cannot continue intentionally falling into sin. I am a new creation and I must appreciate the salvation that God has given by obeying His word. Ini adalah perintah dari Tuhan. Sudah tertulis bahwa Dia memerintahkan semua orang untuk bertobat. This is a law. It is written, He has commanded all people everywhere, repent. Contohnya aja nih, ketika saya nonton drama Korea, terus melihat adegan yang nggak seharusnya saya lihat, hati saya akan gelisah. Hati saya tahu itu nggak benar. Tapi pikiran saya yang harus memutuskan untuk stop atau tetap lanjut menonton drama itu. Makanya saya bilang, kalau hati udah nggak beres, pikiran makin susah untuk ambil keputusan yang benar. For example, when I watch Korean dramas and see scenes that I shouldn't be seeing, then my heart will get restless. My heart knows that it is not right, but my mind has to be the one to decide whether to stop or continue watching the drama. That is why I say if the heart is not right in the first place, it will be all the more difficult for the mind to make the right decision. Jadi saya mau ingatkan lagi, jika hati kita sudah benar-benar tulus berpusat kepada Tuhan, cara kita berpikir akan tetap fokus kepada Tuhan. Pikiran kita akan membantu kita mengambil keputusan yang benar-benar menyenangkan Tuhan, walaupun kita dikelilingi oleh cara berpikir duniawi yang mungkin lebih menyenangkan dan menguntungkan buat diri kita sendiri. So I want to remind you all, brothers and sisters here today, if our hearts are sincerely centered towards God, then our way of thinking will remain focused towards God, and our minds will help us make decisions that truly please God, even though we are surrounded by worldly ways of thinking that may be advertised as more pleasant and profitable for ourselves. Yesaya pasal 43 ayat 7 berkata, saya ulangi ayat ini lagi, bahkan setiap orang yang disebut dengan namaku, yang telah kuciptakan untuk kemuliaanku, untuk kemuliaan Tuhan, yang telah kubentuk, yang telah kuciptakan. And Isaiah 43 verse 7, and I'd like to repeat this scripture. It says, even everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, for God's glory, whom I have formed, whom I have made. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sampai 8 berkata, karena Tuhan tidak memanggil kita untuk kenajisan, tetapi untuk kekudusan, untuk didedikasikan dan dipisahkan oleh perilaku yang menyenangkan Dia, baik di depan umum maupun secara pribadi. Jadi siapapun yang menolak dan mengabaikan ini semata-mata menolak manusia, tetapi Tuhan yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada kamu untuk tinggal di dalam kamu dan memberdayakan kamu untuk mengatasi godaan. 1 Thessalonians 4 verse 7 to 8 says, for God has not called us to impurity, but to holiness, to be dedicated and set apart by behavior that pleases Him, whether in public or private. So whoever rejects and disregards this is not merely rejecting man, but the God who gives His Holy Spirit to you, to dwell in you and empower you to overcome temptation. Salah satu hal yang membuktikan bahwa cara berpikir kita sudah diperbarui adalah
ketika kita mengingat bahwa kita diciptakan Tuhan dengan tujuan untuk memuliakannya. Kita diciptakan dan dipanggil untuk tinggal di dalam kekudusannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kekudusan. Masuk akal bukan kalau Tuhan juga mau anak-anaknya tinggal dalam kekudusan? One of the things that prove that our way of thinking has been renewed is when we remember that we were created by God to glorify Him. We were created and called to live in His holiness. Our God is a God full of glory and full of holiness. Doesn't it make sense if He also wants His children to live in holiness as well? Dan ketika ayat ini sudah tertanam di dalam pikiran kita, setiap kali ketika kita mau melakukan sesuatu, kita akan berpikir seperti ini. Apakah yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan atau tidak? Dan cara berpikir seperti inilah yang akan membantu kita lebih mudah untuk melakukan Matius 16 ayat 24 yang Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang ingin menjadi muridku, biarlah dia menyangkal dirinya, mengabaikan, melupakan dirinya sendiri dan kepentingannya sendiri, dan memikul salibnya dan mengikuti aku, bersatu dengan teguh kepadaku, sesuaikan sepenuhnya dengan teladanku dalam hidup dan jika perlu dalam kematian juga. And when these verses are embedded in our minds, every time we do something, we will think, is what I am doing glorifying God? And thoughts like these are the things that will help us practice Matthew 16, verse 24, which is, then Jesus said to his disciples, if anyone desires to be my disciple, let him deny himself, disregard, lose sight of, and forget himself and his interests, and take up his cross and follow me. Cleave steadfastly to me, conform wholly to my example in living, and if need be, in dying also. Galatia pasal 5 ayat 19-22 juga berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatians 5 verse 19 to 22 also says, now the works of the flesh are evident, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Dan kita harus mengerti bahwa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup itu tidak akan tahan lama kalau kita hanya fokus dengan tindakan-tindakan luar kita saja. Jangan pura-pura, saudara-saudariku. Jangan berpikir kita bisa menipu Tuhan kita dengan tindakan luar kita saja. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup akan berlangsung lebih lama jika itu keluar atau berubah terlebih dahulu dari dalam.
Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang benar bukan hanya sekedar pengetahuan akan mematikan daging, tetapi perubahan yang sesungguhnya harus berasal dari pertumbuhan buah roh. And we must understand that presenting our bodies as living sacrifices will not last long if we only focus on our outer or external actions. Do not pretend, my brothers and sisters. Don't think that we can deceive our God by our outer actions only. Presenting our body as a living sacrifice will last longer if it comes out or changes from within first. Presenting our bodies as a living sacrifice that is holy and right is not just by knowledge of knowing, deadening our flesh, but real challenge must come from the growth, but the real change must come from the growth of the fruit of the Spirit. Jika kita udah bahas nih, mengapa penting agar pikiran kita itu diperbaharui. Sekarang kita akan membahas mengapa yang kedua. Mengapa penting bagi kita untuk tahu dan melakukan ayat ini? Kok penting sih melakukan ayat ini? So if we have discussed why it is important to renew our minds, now let us discuss the second why. Why is it important for us to know and practice this verse? Ayat 2b berkata, sehingga kamu dapat membuktikan untuk diri kamu sendiri apa kehendak Tuhan yang baik dan dapat diterima dan sempurna. Bahkan hal yang baik dan dapat diterima dan sempurna dalam pandangannya untuk kamu. Verse 2b says, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Jika kita mengaku diri kita sebagai anaknya Tuhan, maka sudah seharusnya kita akan melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki. If we acknowledge ourselves as children of God, then we should do what God our Father wants us to do. Seperti yang tertulis di ayat 2b ini, tujuan perintah ini penting supaya kita dapat membuktikan apa itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan di konteks Roma 12 ini adalah menggenapi atau mentaati perintah-perintahnya. Ini adalah kehendak Tuhan yang sempurna, yang baik di matanya Tuhan. Tuhan nggak minta banyak. Tuhan hanya minta agar kita patuh akan firman-Nya, patuh akan perintahnya. Maka dari itu penting bagi Tuhan mengingatkan kita untuk memperbarui pikiran kita terlebih dahulu agar bisa melakukan kehendaknya Tuhan di dalam hidup kita. As written in verse 2b, the reason why this command in this verse is important is so that we can prove what God's will is. God's will in the context of Romans 12 is referring to fulfilling and obeying His commandments. This is God's will that is good and perfect in His eyes. God doesn't ask for much. He only asks that we may obey His word, obey His commands. Therefore, it is important that God reminds us to renew our minds first so that we can then do His will in our lives. Banyak sekali yang bisa percaya sama Tuhan, tapi sangat sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena tidak semua orang mau melakukan kehendak Tuhan. Many can believe in God, but it is very difficult to do God's will. Matthew 7 verse 21 says, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So how could this happen? This could happen because not everyone wants to do God's will. Ini adalah alasan mengapa Tuhan mengingatkan kita lewat ayat ini untuk memperbarui pikiran kita agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu saja yang Tuhan mau dan yang paling penting
untuk dimiliki agar kita semua bisa mendedikasikan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan hidup di hadapan Tuhan. Memperbarui pikiran adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan agar kita bisa memberikan penyembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dengan pikiran yang murni. This is the reason why God reminds us through this verse to renew our minds so that we can do His will. That is all God wants, and it is the most important thing for us to have, so that we can all dedicate our bodies as a living sacrifice, holy and well-pleasing before God. Renewing our mind is the most important thing that must be done so that we can offer up true worship before God. Dan jelas dikatakan di ayat ini bahwa hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan yang bisa masuk ke surga. Jangan berpikir kita bisa masuk surga walaupun kita sudah memberi banyak persembahan, melayani Tuhan seharian, ikut pelayanan misi kemana-mana, tapi kelakuan dengan keluarga nggak beres. Kelakuan masih suka maki-maki, masih suka nonton pornografi, masih suka bohong sana, bohong sini. Jangan pikir Tuhan kita bisa disogok dengan tindakan luar kita. And it is clearly said in this verse that only those who do God's will can enter heaven. Don't think that we can get to heaven even though we have given many offerings, serve God all day long, or go on mission trips everywhere, but our behaviors instead with our family is not right. Our behavior still likes to curse, still likes to swear. We still like watching pornography. We still like to lie here and there. Don't think that our God can be bribed by our outer actions. Titus 2 ayat 11-12 berkata, karena kasih karunia Tuhan, kebaikan dan berkat-Nya yang hanya cuma-cuma telah tampil muncul untuk pembebasan dari dosa dan keselamatan kekal bagi seluruh umat manusia. Itu telah melatih kita untuk menolak dan meninggalkan semua kefasikan, tidak beragama, dan keinginan duniawi bernafsu untuk hidup bijaksana, bersahaja, mengendalikan diri, hidup lurus, saleh, utuh secara spiritual di dunia sekarang ini. Titus 2 verse 11-12 says, "For the grace of God, His unmerited favor and blessing has come forward, appeared for the deliverance from sin and the eternal salvation for all mankind. It has trained us to reject and denounce all ungodliness, irreligion, and worldly passionate desires, to live discreet, temperate, self-controlled, upright, devout, spiritually whole lives in this present world." Tentu saja untuk bisa memiliki dan memperbarui cara berpikir kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Maka dari itu siapapun yang dengan sungguh-sungguh mau memperbarui pikirannya, Tuhan akan membantu lewat tuntutan Roh Kudus untuk menolak dan meninggalkan semua keinginan duniawi kita. Karena kasih karunia Tuhan sajalah, Dia mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Dialah yang akan membantu kita memperbarui cara berpikir kita hari demi hari. And of course, to be able to renew our minds, we cannot use our own strength. Therefore, if anyone genuinely wants to renew their minds, God will surely help through the guidance of His Holy Spirit to reject and let go of all our worldly desires. Because of God's grace alone, He has sent us a helper, namely the Holy Spirit, and it is He who will help us also to renew our way of thinking day by day so that we are able to live our lives righteous and holy in this world. Contohnya aja, saya itu dulu orangnya emosian, suka menang sendiri. Ketika hati saya penuh dengan kemarahan karena tersinggunglah atau apalah, pikiran saya pasti bisa berpikir untuk balas dendam, pikir untuk nyaut, pikir untuk marah-marah. Tapi di satu sisi dengan bantuan Roh Kudus juga memperingati saya bahwa apa yang saya pikirkan itu sudah tidak benar, sudah berdosa. Dan saya sendirilah yang pada akhirnya
harus mengambil keputusan lewat pikiran saya. Apakah saya mau melakukan ini atau saya memilih untuk stop dengan cara pikir saya yang tidak benar. For example, I used to be a quick-tempered and competitive person. Whenever my heart was filled with anger because I was offended, my mind would definitely think of revenge, think of answering back, think of getting angry. But on the one hand, with the help of the Holy Spirit will also remind me that what I thought of was sinful. It is already not right. And it is I myself in the end who needs to ultimately make a decision through my mind. Do I still want to do this? Or will I choose to stop because my way of thinking is not right? Inilah alasan mengapa sangat penting untuk memperbaharui cara berpikir kita setiap saat dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita sanggup melakukan kehendak Tuhan dan bisa memberikan penyembahan yang sesungguhnya lewat persembahan tubuh kita yang hidup dan kudus. This is the reason why it is very important to renew our minds in each passing moment with the help of the Holy Spirit, so that we are able to do God's will and can give true, genuine worship through the offering of our living and holy bodies. Kesimpulan saya lewat firman Tuhan hari ini, jika kita ingin, kalau kita mau memberikan Tuhan penyembahan atau ibadah yang sejati lewat seluruh hidup kita, ya, jika kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah keinginan untuk memperbarui cara berpikir kita. Pikiran yang hanya fokus kepada Tuhan saja, pikiran yang hanya memilih untuk memuliakan Tuhan saja dan bukan memuliakan diri kita sendiri. My conclusion through today's Word of God, if we want to give God true worship, or if we desire to give God true worship and genuine worship through our lives, if we want to do God's will in our lives, then the main thing we have to do is the genuine desire to renew our way of thinking, a mind that focuses only towards God. Pertanyaan saya, seberapa sering kita itu berpikir untuk menyenangkan Tuhan? Sudah terlalu sering kita memikirkan kesenangan diri kita sendiri. Sudah terlalu sering cara berpikir kita itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan sudah seharusnya kita minta ampun sama Tuhan dan memilih untuk benar-benar bertobat dari dosa kita ini. My question now, how often do we think about pleasing God? Too often we think of our own pleasures. And too often, our own way of thinking is not in line with the teachings of the Word of God. And we should ask God for forgiveness and choose to truly repent. Terlalu sering cara berpikir kita juga dipenuhi dengan keinginan kita sendiri. Tindakan kita digerakkan oleh kepentingan demi kepuasan kita sendiri. Me time kita sendiri, agenda kita sendiri. Too often, our way of thinking is in line with our own desires. Our actions moved by interest for our own self-satisfaction, our own me times, and our own agenda. Saya mau tutup firman Tuhan malam ini dengan mengingatkan kita semua dengan Yesaya pasal 43 ayat 7 ini. Ayat yang sangat penting yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita semua di sini. I want to close tonight's sermon by reminding all of us here tonight with Isaiah 43 verse 7. A very important verse that must be implanted in all of our minds here tonight. Yesaya 43:7 berkata, bahkan setiap orang yang disebut dengan namaku, yang telah kuciptakan untuk kemuliaanku, yang telah kubentuk, yang telah kuciptakan. Isaiah 43 verse 7 says, even everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, whom I have made. Ingat saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakannya lewat seluruh tubuh kita, termasuk hati dan pikiran kita, termasuk perasaan kita, emosi kita. Semuanya yang ada dalam diri kita harus memuliakan Tuhan. Ingat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tujuan kita ada di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Remember, my dear brothers and sisters in Christ, we were created by God to glorify Him through our whole bodies, including our hearts and minds, including our feelings, our emotions. Everything within us must glorify God. Remember, my dear brothers and sisters in Christ, that our purpose in this world is to glorify God. Kalau kita nggak bisa memberikan seluruh hidup kita, seluruh anggota tubuh kita, seluruh pemikiran dan emosi kita sebagai persembahan yang kudus dan benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa memenuhi kehendaknya dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menyenangkannya? Bagaimana kita bisa memuliakannya? If we cannot give our whole life, all of our bodies, all of our thoughts, and all of our emotions as a holy and righteous living sacrifice before God, how can we fulfill His will in our lives? How can we please Him? How can we glorify Him? Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara yang mengaku sebagai anak Tuhan sudah memberikan seluruh anggota tubuh saudara sebagai persembahan yang benar dan kudus di hadapan Tuhan? Jika di dalam hati saudara masih berkata belum, maka saudara malam ini harus memilih dengan tegas lewat hati dan pikiran saudara untuk memuliakan Tuhan. Maukah saudara juga dibentuk cara berpikirnya oleh Roh Kudus? Maukah saudara dengan tegas menyerahkan seluruh tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan? My question to you is this: have you, who claim to be children of God, have given all your bodies as a righteous and holy offering before God? If deep down in your heart you say you have not, then do you want to make a firm decision tonight with all your heart and mind to start glorifying God with your whole body? Do you want your way of thinking to be shaped by the Holy Spirit? Will you truly offer your whole body as a living sacrifice, holy and well-pleasing to Him? Jika saudara beneran mau dan tulus menggunakan hidup saudara untuk memuliakan Tuhan, pakailah kesempatan malam ini untuk datang kepada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Pakailah kesempatan malam ini untuk berkata, ya Tuhan, aku mau menggunakan seluruh tubuhku, seluruh hidupku untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, aku mau pikiranku dibentuk oleh Engkau setiap hari. Dan ya Tuhan, bantulah aku, ubahlah aku, supaya aku sanggup memuliakan-Mu setiap hari. If you sincerely want to use your life to glorify God, take this opportunity tonight to come before God and ask God for forgiveness. Take this opportunity to say, yes, Lord, I want to use my whole body, my whole life to glorify You. Yes, Lord, I want my mind to be renewed by You every day. Yes, Lord, help me, transform me, so that I am able to glorify You every day. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Heavenly Father, we thank You for Your word tonight. Terima kasih karena telah mengingatkan kami untuk tidak mengikuti cara berpikir dunia, tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Thank You for reminding us not to follow the world's way of thinking, not to do what is contrary to Your will. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sampai saat ini pikiran kami masih penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan-Mu. Forgive us, O Lord, if until now our minds are still full of things that hurt You.
Berikan kami kesempatan agar kami mau memiliki kerinduan untuk dibentuk cara berpikirnya dengan pikiran yang sesuai dengan ajaran-Mu, sehingga kami layak dan bisa memuliakan-Mu lewat seluruh kehidupan kami. Give us the opportunity so that we want to have the desire to have the right way of thinking with thoughts that are in accordance with your teaching, so that we are worthy and we can glorify you through all of our lives. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu yang masih nyata di dalam hidup kami. Thank you, God, for your faithfulness and goodness that is ever so evident in our lives. Di dalam nama-Mu kami meminta dan berdoa. Amin. In your name we ask and pray. Amen. Amin.